Pagi persembahan RRI Manado. Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Selamat pagi penonton dan pendengar RRI Manado di mana saja Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Teresia Wulansari dalam Mutiara Pagi Iman Katolik untuk edisi hari ini Kamis 5 Februari 2026. Dan tentunya seperti biasa Anda bisa mengikuti siaran kami ini di jaringan terestrial RRI Manado di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4. Dan seperti biasa juga sama dengan minggu lalu sudah hadir bersama dengan kita narasumber kita yang terkasih Pastor Yohanes Imade Pantias PR. Halo, selamat pagi Pastor Made. Selamat pagi semua, selamat pagi. Iya, gimana kabar hari ini Pastor? Sehat, baik-baik semua. Ya, syukur ya, puji Tuhan. Amin. Ya, sudah mulai persiapan APP ini Pastor ya? Ya, sementara nanti mau animasi dan sosialisasi nanti. Oh, baik.
Ya, sebelum kita mulai, Pastor, mungkin kita awali dengan doa ya, Pastor. Oke, Bisa. sebentar ya. Iya. Kok miring ya? Em, boleh. Agak geser biar kelihatan Ini di gitarnya ya. ujung miring. Nah, bisa. Oke. Ini kayaknya udah ya. Ya, boleh sip. Baik para pendengar RRI Manado dan juga penonton setia, mari kita membuka permenungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari yang baru ini, atas kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami kembali hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami semua boleh Kau undang kembali untuk sejenak bermenung, mendengarkan firman-Mu, dan mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan indah pada pagi hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi kami semua, agar sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini sungguh-sungguh menjadi terang dan pelita bagi langkah hidup kami sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua hamba-Mu siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pastor Made. Mungkin langsung saja tema kita hari ini dipanggil dan diutus ya. Baik. Iya, silakan langsung dengan bacaannya dan renungannya. Baik para pendengar RRI Manado dan juga para penonton setia, hari ini dalam kalender Gereja Katolik kita memperingati peringatan Santa Agatha, seorang perawan dan martir. Dan hari ini juga kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai dengan 13. Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, roti pun tidak boleh. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-muridnya, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima, dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, silakan Pastor permenungannya. Baik para pendengar RRI Manado dan juga para penonton setia di kanal YouTube RRI Manado, terima kasih sudah setia bermenung bersama dengan kita semua pada pagi hari ini. Suatu hari ada seorang anak kecil yang setiap pagi menunggu ayahnya di depan rumah. Bukan karena sebenarnya ayahnya menjanjikan sebuah hadiah sehingga anak itu menunggunya, tetapi sebenarnya karena ayahnya selalu memanggil namanya sebelum berangkat kerja. Jadi panggilan yang sederhana namun membuat anak itu merasa diperhatikan, disayangi, dan juga merasa bahwa dia mendapatkan sesuatu yang lebih dari anaknya, dari ayahnya. Namun suatu hari sang ayah berkata, "Hari ini kamu tidak hanya menungguku, pergilah dan sampaikanlah pesan ini kepada ibu dan adikmu." Sejak saat itu,
anak itu menjadi mengerti bahwa ketika ayahnya memanggil atau setiap ayahnya memanggilnya, sebenarnya bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk diutus membawa sebuah pesan. Nah, saudara-saudari, demikianlah juga sebenarnya Tuhan hari ini mengingatkan kita dalam sabdanya tentang panggilan dan juga perutusan hidup kita. Injil hari ini mengajak kita semua sebenarnya melihat satu momen yang sangat manusiawi dan sekaligus sangat ilahi. Yang pertama, Yesus mengutus murid-muridnya. Satu hal yang sederhana bisa kita perhatikan bahwa para murid yang dipanggil oleh Yesus, mereka semua bukan orang-orang yang hebat, orang-orang sempurna. Mereka tentu punya keterbatasan, punya juga rasa takut, atau bahkan keraguan-raguan. Namun justru kepada merekalah Yesus mempercayakan tugas yang besar, yaitu pergi mewartakan pertobatan, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir kejahatan. Nah, ini menjadi kabar baik bagi kita semua, sebab Injil hari ini berkata secara halus namun sangat kuat maknanya, yakni Tuhan semua menunggu kita hari ini bukan karena kita sempurna untuk diutus, tetapi Tuhan mengutus kita supaya kita boleh bertumbuh dan menjadi pewarta. Yesus mengutus para muridnya hari ini berdua-dua. Nah, ini tentu bukan sebuah kebetulan supaya mereka punya teman di perjalanan, bukan pertama-tama, tetapi mengingatkan bahwa dalam hidup ini kita tidak pernah dimaksudkan untuk berjalan sendirian. Iman itu bukan perjalanan pribadi semata, tetapi perjalanan bersama. Ada saat kita kuat, ada saat kita lemah. Ketika satu jatuh, maka yang lain bisa menopang. Ketika yang satu merasa ragu, maka yang lain bisa menguatkan. Gereja pun dari semangat kebersamaan ini, hidup dari kebersamaan ini, yakni saling mendukung satu sama lain. Iman itu bertumbuh ketika kita saling menemani, saling mendoakan, dan saling mengingatkan. Karena itu Tuhan Yesus mengajak kita hari ini dalam pertanyaan refleksi sederhana semua, yakni siapa yang berjalan bersama aku dalam iman, dan apakah aku juga bersedia berjalan bersama dengan orang lain, atau maunya hanya sendirian saja. Yesus juga memberi pesan yang cukup mengejutkan di dalam perjalanan para murid yang diutus, yakni tidak boleh atau jangan membawa bekal berlebihan. Tidak membawa roti, kalau begitu jadi lapar dong. Atau tidak membawa tas ataupun uang. Yang boleh dibawa hanya tongkat dan sandal. Nah, pesan Yesus hari ini juga bukan soal tentang kemiskinan semata, tetapi lebih pada kepercayaan akan Tuhan Yesus. Yesus ingin murid-murid yang dipanggil dan diutusnya belajar sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, bukan kepada rasa aman yang palsu atau yang semu atau yang hanya bersifat sementara. Nah, seperti harta benda, atau hanya sebatas rencana, atau malahan ketakutan dari dalam diri. Nah, dalam hidup sehari-hari kita juga sering merasa aman karena mungkin saya masih punya cadangan banyak materi, pun banyak hal, jadi santai saja. Atau hanya mengandalkan kekuatan sendiri, bahwa saya itu hebat, saya itu sudah punya pekerjaan yang mapan, saya sudah punya banyak hal yang bisa diandalkan. Nah, dalam hidup sehari-hari kita sering merasa aman tentang apa yang kita peroleh saat ini. Namun Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu menggantikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Banyak tentu dari kita semua, termasuk saya, ingin hidup benar, ingin setia, tetapi seringkali kita berkata, tunggu dulu, nanti kalau saya sudah siap, atau orang Manado bilang nanti dulu kalau kita so siap, baru nanti kita pergi.
tunggu kalau kita sudah mapan, atau tunggu dulu kalau kita sok kaya, atau tunggu dulu kalau masih banyak risiko, jangan dulu. Nah, Tuhan Yesus malahan berkata sebaliknya hari ini. Pergilah dengan apa yang ada padamu sekarang. Tuhan bekerja bukan lewat kelengkapan kita, tetapi sebenarnya lewat kerendahan hati dan ketaatan kita yang sungguh. Ketika kita berani melangkah, meski belum sempurna, maka disitulah Tuhan menyempurnakan langkah kita. Saudara-saudari, para pendengar RRI Manado, dan juga para penonton setia, Tuhan Yesus hari ini memberi pesan kepada kita lewat panggilan dan perutusan kita bersama. Serentak juga memberi pesan yang realistis, bahwa tidak semua orang yang berjumpa dengan kita di dalam perjalanan itu akan menerima kita. Dikatakan bahwa ada rumah yang membuka pintu, ada juga yang menutup hati. Jika kita diterima, itu murid-murid diminta untuk jika ada yang tidak menerima, maka murid-murid diminta untuk pergi dan menggemaskan debu dari kaki mereka. Ini sebenarnya bukan sikap dendam atau marah, ya, bukan. Tetapi lebih pada sikap bebas dan dewasa. Bahwa panggilan kita itu dipanggil pertama-tama untuk setia mewartakan kebaikan, dan bukan untuk memaksa orang lain menerima kita. Terkadang kita sudah berbuat baik mungkin, jujur, tulus, tetapi tetap disalahpahami, ditolak, bahkan dilukai. Nah, Injil hari ini menghibur kita semua sekaligus mengingatkan bahwa apa yang dialami para murid juga terkadang kita alami bersama. Tugas kita adalah menjalaninya dengan setia, tugas panggilan dan perutusan kita, dan bukan pertama-tama untuk menguasai hasil. Seringkali penolakan yang kita terima itu membuat kita patah semangat, atau mengatakan, aduh, nggak usah jo lagi, toh sia-sia, nggak ada yang mau dengar, seperti itu. Kita juga ragu pada diri sendiri, ragu pada panggilan kita, bahkan ragu mungkin pada Tuhan. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan hari ini bahwa jangan biarkan penolakan itu mencuri damai di hatimu. Tinggalkan debu kekecewaan, sakit hati mungkin, dan juga kepahitan. Tetap lanjutkan perjalanan. Tuhan bekerja juga melalui pintu-pintu yang dalam tanda petik terkadang kita nilai sebagai pintu yang sulit, sempit, tetapi sebenarnya mau mengarahkan kita kepada tempat yang lebih tepat. Para murid hari ini kemudian pergi dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Mereka mewartakan pertobatan, mengusir roh jahat, dan menyembuhkan orang sakit. Nah, ini menunjukkan bahwa ketaatan itu sungguh akan melahirkan buah-buah kebaikan. Ketika kita taat kepada Tuhan, hidup kita meski sederhana tentu bisa menjadi saluran berkat. Kita mungkin tidak berkhotbah di mimbar, ya, tetapi kita bisa mewartakan Injil lewat kesabaran, kejujuran, pengampunan, dan kepedulian kita meskipun kecil secara tulus kepada sesama. Karena itu saudara-saudari, refleksi dan permenungan kita pada pagi hari ini, mengawali hari baru ini, mengajak kita semua untuk sejenak melihat kembali hidup kita. Kita semua tentu dipanggil dan diutus, bukan hanya seorang menjadi imam, biarawan, biarawati, atau pelayan altar. Orang tua juga dipanggil dan diutus di tengah-tengah keluarga. Kaum muda juga dipanggil dan diutus di tempat kerja ataupun di sekolah. Setiap orang dipanggil dan diutus di lingkungan hidup kita masing-masing. Pertanyaannya hari ini bukan apakah aku dipanggil dan diutus, tetapi apakah aku menyadari dan menjalani panggilan dan perutusan itu. Mungkin kita semua terkadang merasa kecil, lemah, dan tidak pantas akan panggilan hidup yang kita jalani. Tetapi justru itulah titik awal karya Tuhan.
Tuhan tidak bertanya seberapa hebat kita, kemudian Dia mengutus kita. Tapi sebenarnya seberapa mau kita percaya dan melangkah serta mengandalkan Dia. Hari ini, Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Pergilah, aku menyertai kamu." Bukan dengan jaminan hidup tanpa persoalan dan tantangan, tetapi sebenarnya dengan janji kehadirannya yang setia. Karena itu saudara-saudari, sahabat, para pendengar RRI dan juga penonton setia, mari kita mengawali pagi hari ini dengan syukur. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dengan hati yang percaya, hidup dengan sederhana, berani melangkah, dan tentu setia dalam panggilan dan perutusan kita. Ketika kita mau diutus, maka di situ Tuhan sendiri yang akan bekerja melalui hidup dan karya kita sepanjang hari ini. Amin. Amin. Wah, terima kasih Pastor sudah mengingatkan Terima kasih. kami semua nih ya. Tadi saya kutip kalimat yang terakhir nih, apakah aku menyadari dan menjalani panggilan dan perutusan Tuhan, kemudian seberapa mau kita percaya dan melangkah mengandalkan Dia. Itu ya Pastor. Nah ini Ya, sungguh-sungguh benar nih, seringkali kadang kita lupa panggilan kita masing-masing gitu ya Pastor. betul. Baik, Ya, sayangnya seperti biasa juga kita terbatas waktu karena Pastor harus mimpin misa ya 5:30. Jadi ya. mewakili pimpinan dan kerabat kerja, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Made yang sudah memberikan permenungan yang luar biasa hari ini untuk kami melangkah di hari yang baru dan seterusnya tentu saja. Semoga kita bisa ketemu minggu depan ya Pastor. Amin. Baik, boleh Ya. ditutup dengan doa dan berkat perutusan Pastor. Baik para pendengar setia RRI Manado dan juga penonton setia, terima kasih sudah bermenung bersama dengan saya pada pagi hari ini. Selamat mengawali hari yang baru ini, selamat kita bekerja, selamat kita menjalani aktivitas kita. Karena itu mari kita tutup permenungan kita ini dengan doa dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyegarkan kami lewat sabda Putra-Mu akan panggilan hidup kami dan juga akan tugas perutusan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami semua hari ini agar kami senantiasa berjalan bersama dengan Dikau, menjalani tugas perutusan kami lewat panggilan hidup kami masing-masing dengan setia. Jadikanlah kami semua anak-anak-Mu yang setia menjalani seluruh tugas perutusan kami yang Engkau percayakan dengan senantiasa mengandalkan Dikau dalam situasi apapun, dalam seluruh tantangan dan pergumulan hidup kami. Kami mohonkan berkat-Mu untuk kami semua yang hari ini akan memulai seluruh tugas, karya, aktivitas, tanggung jawab kami. Berkati kami semua, ya Tuhan, dimanapun Engkau mempercayakan kami untuk bekerja di dalam panggilan hidup kami masing-masing, dimanapun kami berkarya. Semoga Engkau yang memanggil dan mengutus kami juga selalu menyertai perjalanan hidup kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat-Mu, ya Tuhan, turun dan tinggal menyertai perjalanan hidup kami, tugas, aktivitas, karya kami semua sepanjang hari ini dengan berkat Tritunggal Allah yang Maha Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi Pastor Made. Kita jumpa lagi Terima di kasih. minggu depan. Tuhan memberkati kiranya tugas dan pelayanan Pastor ya. Amin. Ya, terima kasih Oke. semua. Selamat pagi. Selamat semua. pagi. Ya. Dan dengan demikian penonton dan pendengar RRI Manado, sampai sini dulu Mutiara Pagi Iman Katolik untuk edisi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kita jumpa di lain kesempatan. Mutiara Pagi persembahan RRI Manado.